Hanya Taif saja satu tanah yang ditawafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Jibril. Ditawafkan sampai 7 kali putaran. Orang yang telah menyakitimu itu, aku akan tutup dengan 2 gunung untuk ditumpahkan di situ, sehingga mereka akan mati dan mereka semua akan hancur seperti hancurnya kaum Ad dan kaum Samud. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Singkat dalam perjalanan yang akan kita bahas mengenai Taif. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan putranya di biwadin ghairi zar'in, yakni adalah di lembah yang mana lembah ini tidak ada pepohonan, tidak ada yang namanya air, tidak ada tumbuhan, sampai mengatakan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in. Ya Allah, aku menerima tugas ini, aku tinggalkan istriku dan anakku di tempat yang sama sekali tidak ada tumbuhan. Iya, tidak ada tumbuhan. Masya Allah, ini luar biasa yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikerjakan oleh seorang wanita, sami'na wa ata'na, dan oleh Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Perintah Allah kerjakan tanpa harus bertanya kenapa dan kenapa. Tapi kita lihat secara fokus untuk masalah Taifnya. Disitulah Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah kepada keturunan-keturunanku ini yang dapat mengerjakan sholat. Ini nanti kita akan bahas. Namun setelah itu mengatakan berikanlah rizki kepada mereka buah-buahan. Saat itu doa ini dikabulkan. Begitu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar keturunannya yang ada di kota Makkah ini, yang tinggal di kota Makkah ini diberikan buah-buahan, Allah perintahkan kepada Jibril tidak langsung berikan buah-buahan kepada Makkah. Tapi apa? Caranya adalah, Masya Allah, diambillah sebagian tanah yang ada di Syam. Sebagian ulama yang ada di ujung atau perbatasan antara Urdun dan Palestina, maka diambillah tanah itu karena tanah itu adalah tanah yang berkah, tanah yang berkah, tanah yang subur, tanah yang indah. Maka diambillah tanah itu oleh Jibril alaihissalam, diangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tadinya ditanya dengan mengatakan ucapannya, ya siapa yang tidak mau berpisah dengan keluarga? Ya tidak mau, semua ingin dekat dengan keluarga. Tanah itu protes, Jibril, kami dipisahkan dengan grup kami, dengan tanah kami, mau dibawa kemana? Jibril mengatakan untuk menyempurnakan doa daripada Nabi Ibrahim kekasih Allah. Mau di mana? Kami akan diletakkan di samping dekat dengan tanah haram Makkah. Masya Allah. Lalu dengan mengatakan, baik kalau memang ini keinginan Allah, kami sangat senang sekali. Tapi saya meminta untuk dimuliakan tanah ini. Kami ini yang akan dipindahkan ke dekat berdampingan dengan tanah haram. Apa keinginanmu? Aku ingin tawaf. Maka ditawafkanlah tanah ini. Jadi Taif namanya ada yang ditawafkan. Hanya Taif saja satu tanah yang ditawafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat Jibril. Ditawafkan sampai 7 kali putaran baru diletakkan di sini. Maka kenapa Taif ini subur? Karena memang bukan asli tanah sini, tapi asli Palestina. Para ulama menyatakan, ataupun Urdun atau perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Masya Allah. Maka ini bisa dibuktikan. Allahu Akbar. Kadar air yang ada di Taif sama dengan kadar air yang di Palestina. Masya Allah. Tumbuhan apapun, buah-buahan yang tumbuh di sini itu sama dengan buah-buahan yang ada di Palestina. Ini gambarannya. Bahkan kalau digambarkan kenyataan, inilah kenapa Taif ini ada. Dimuliakan oleh Allah tempat ini, ditawafkan atas keinginan doa daripada siapa? Nabi Ibrahim, dan dikabulkan. Sampai hari ini Mekah tidak akan pernah kekurangan daripada sayuran, buah-buahan. Dari mana didapatkan? Taif. Ini gambarannya. Ini adalah sejarah singkatnya. Yang kedua, Taif ini, Masya Allah, iya,
tempat yang bukan hanya sekedar punya sejarah khusus tentang bagaimana Nabi Ibrahim dikabulkan doanya, tapi berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Taif ini, Rasulullah SAW kenapa ke Taif awal mulanya? Begini, ada satu hal yang penting dalam kehidupan Rasulullah yang terkenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Kesedihan pertama adalah pamannya Rasulullah wafat. Siapa paman Rasulullah ini? Pamannya Rasulullah, Abu Talib, wafat, yang mana Abu Talib ini adalah seorang pejabat tinggi di kota Mekah yang menjaga dakwahnya Rasulullah SAW. Wafat Abu Talib. Tidak lama Abu Talib wafat, istrinya Rasulullah Siti Khadijah pun wafat. Siapa Khadijah? Istri yang selalu menenangkan hati Rasulullah kalau ada apa-apa dalam dakwah. Pamannya wafat, Abu Talib wafat. Dakwah di Mekah sangat kesulitan. Akhirnya mencoba Rasulullah SAW untuk ke Taif. Berdakwah berangkat ke Taif jalan kaki. Jadi kalau seandainya kita lihat jalan yang tadi dilihat memang agak jauh kalau dengan menggunakan kendaraan, tapi kalau Rasulullah menggunakannya itu dengan jalan kaki di gunung, namanya kalau tadi tidak keliru melalui jalan sel. Tapi ada Thariq Hada yang nanti ibu bapak akan menyaksikan ketika nanti naik kereta gantung. Nah itulah jalan rute Rasulullah naiknya ke bukit itu. Tidak menggunakan yang tadi jalan raya. Kenapa? Kalau tadi menggunakan jalan yang mana Rasulullah berjalan itu terlalu naik begini jalannya. Iya, maka Rasulullah menggunakan jalan kaki tapi terjal sekali, tapi naik. Nah itu yang digunakan jalan kaki Rasulullah SAW. Nanti ibu bapak akan naik kereta gantung seperti itu, dan itulah jejaknya atau sekitar itulah Rasulullah naik ke Taif melalui itu perjalanannya. Iya, jadi Rasulullah naik jalan kaki naik ke atas. Saya lanjutkan. Rasulullah satu, pamannya Rasulullah wafat. Yang kedua, Siti Khadijah wafat. Yang ketiga, dakwah di Mekah dicemoohkan. Iya, akhirnya mencoba untuk berdakwah ke Taif. Sesampainya di Taif malah dilemparinya oleh orang-orang Taif. Iya, dilempari oleh orang-orang Taif, dihinakan oleh orang-orang Taif, dan akhirnya Rasulullah SAW benar-benar itu seperti diburu oleh orang-orang Taif. Dari mulai anak-anak yang bisa pegang batu untuk melempar, atau sampai orang tua yang masih bisa melempar dengan batu, itu semuanya menyerang Rasulullah dengan batu yang ada. Maka Rasul berlari sampai para ulama mengatakan kalau seandainya bukan karena malam itu tiba, niscaya Rasulullah akan tetap dikejar oleh orang-orang Taif. Rasul berhenti, nanti kita akan lihat di mana Rasul berhenti. Iya, ada tempat ini Rasulullah saat dikejar yang namanya di salah satu perkebunan. Iya, Rasulullah tinggal di kebun itu dan dalam keadaan berdarah kaki, lalu berdarah di bagian kepala karena dilempari oleh orang-orang Taif. Di situ Rasulullah tinggal, di situ Rasulullah diam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya unik dan luar biasa. Lihat, simpan baik-baik kalimat ini. Jauh-jauh berjalan tapi dicemoohkan, tapi dilempari, berdarah bagian kepala, berdarah bagian kaki. Jibril itu sebenarnya kalau namanya malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Malaikat tuh nggak pernah ada hawa nafsunya, nggak ada malaikat itu. Malaikat tuh masya Allah nggak punya keinginan untuk melakukan apa. Malaikat hanya punya perilaku sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kata Allah, katakan kerjakan, tidak boleh la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Tapi saat melihat Rasulullah berdarah, saat Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, turun Jibril AS. Ya Rasulullah, aku datangkan dua malaikat penjaga gunung Taif ini, Bain Akshabain. Iya, dua gunung Taif ini besar. Jadi kalau Taif ini dicek, itu di tengah-tengah gunung yang ada. Lalu Rasulullah ditawarkan, wahai Rasulullah, andai kata engkau setuju, aku akan tutup Taif ini. Orang-orang yang telah menyakitimu itu aku akan tutup dengan dua gunung untuk ditumpahkan di situ, sehingga mereka akan mati dan mereka semua akan hancur seperti hancurnya kaum Ad dan kaum Samud. Tinggal engkau minta kepada Allah, kami sudah siap laksanakan. Tiba-tiba Rasulullah dalam keadaan seperti itu. Kalau kita mungkin sudah dalam keadaan terdolimi, kita akan katakan, tarik Jibril, hancurkan Jibril. Saya sudah tidak tahan, jauh-jauh malah saya dilempari, jauh-jauh saya malah diejeknya. Mungkin kalau kita demikian, tapi tidak untuk seorang pendakwah. Ini gurunya daripada pendai semuanya. Beliau katakan, ucapannya, Jibril, dakwahku untuk siapa? Dakwahku untuk siapa? Jawabannya, dakwahmu untuk orang-orang yang tidak mengenal Islam.
Ya Jibril, apakah di Taif ini mereka sudah mengenal Islam? Belum ya Rasulullah. Andai saja orang yang belum mengenal Islam lalu memusuhi aku, lalu harus ditumbangkan, harus dihancurkan, dakwahku untuk siapa nanti ya Jibril? Jibril terdiam. Terus apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Lihat kata Rasulullah mengatakan,